Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Bella Natania Syanturi dengan NIM 2103642 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada saat ini saya akan mereview kembali pelajaran atau materi-materi dari mata kuliah Pendidikan Agama Kristen. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai Yesus Kristus. Di dalam buku Perjanjian Baru, kita bisa melihat ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Yesus ajukan kepada murid-muridnya. Salah satunya yaitu mengenai siapakah aku ini, yang tertulis dalam Markus 8 ayat 27. Pertanyaan mengenai siapa Yesus adalah hal mendasar yang harus diketahui oleh setiap umat Tuhan. Pada saat itu, murid-muridnya menyampaikan berbagai macam jawaban yang mereka dengar dari orang-orang. Karena ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia atau bagian daripada nabi-nabi. Tetapi setelah itu Yesus bertanya kembali pada murid-muridnya, "Tetapi katamu, siapakah aku ini?" Setelah Yesus mengajukan pertanyaan tersebut, jawaban yang luar biasa keluar dari mulut Petrus. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya Yesus dipandang sebagai seorang manusia biasa yang pernah hidup di dunia ini pada 2000 tahun yang lalu. Keberadaan Yesus tidak perlu dipertanyakan lagi karena hal ini sudah diakui oleh sejarah. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali agama atau setiap agama di dunia ini menuliskan keberadaan Yesus di dalam kitab sucinya. Dan hampir setiap agama mengakui bahwa Yesus adalah seorang guru dan seorang yang baik atau seorang yang saleh. Ini adalah jawaban atau pendapat yang datang dari sudut pandang manusia. Tetapi jika kita melihat bagaimana dari sudut pandang Alkitab, Alkitab menerangkan bahwa Yesus lebih daripada seorang nabi, guru ataupun orang yang saleh. Sebagai seorang Kristen, kita akan terus diperhadapkan dengan pertanyaan seperti ini. Siapakah Yesus itu? Lalu, jika pertanyaan seperti ini dihadapkan kepada kita, apakah jawaban yang akan kita berikan? Mungkin sebagai seseorang yang telah dilahirkan dalam keluarga Kristen atau sudah menjadi anak Tuhan, kita akan menjawab bahwa Yesus adalah Kristus dan Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Tetapi, apakah yang kita katakan itu benar-benar berasal dari hati kita? Dan apakah kita percaya bahwa Yesus adalah benar-benar Kristus dan Dia dapat membawa kita kepada keselamatan? Karena itu, yang penting di sini ialah iman. Pernyataan Yesus mengenai ketuhanannya menunjukkan bahwa Dia lebih daripada seorang manusia biasa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Selanjutnya, dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan, "Orang yang sudah melihat Aku sudah melihat Bapa." Namun, banyak orang Yahudi dan juga orang Farisi yang tidak percaya akan hal ini dan mereka tidak menerima akan pengakuan Yesus ini. Sebaliknya, mereka malah menganggap bahwa Yesus telah menghujat Allah. Banyak dari mereka yang mengetahui konsep dari Tritunggal atau keilahian. Namun, banyak juga dari mereka yang tidak mengimaninya. Lebih banyak lagi tentang pernyataan Yesus tertulis dalam Yohanes 13 ayat 13 ataupun Yohanes 17 ayat 22 yang mengatakan bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan. Jika kita melihat dari pengakuan Yesus, dapat kita simpulkan bahwa Yesus bukan hanya seorang pengajar yang agung, tetapi Dia adalah Allah. Pengakuan kita tentang sifat kealahan Yesus adalah suatu hal yang penting karena pengakuan kita akan menentukan bagaimana sikap kita. Pengakuan kita menentukan sejauh mana kita akan taat dan setia melakukan perintah Allah dan juga menentukan bagaimana kualitas rohani kita. Pengakuan kita juga merupakan inti gerakan dari misi yang Yesus lakukan di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa Yesus adalah intisari dari firman Allah. Kita bisa melihat nubuatan pertama tentang Yesus tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15, yaitu mengenai permusuhan antara ular dan keturunannya serta perempuan atau Hawa dengan keturunannya. Nubuatan lain tentang Yesus yaitu mengenai kedatangannya, di mana hal ini telah dituliskan ratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan. Bukan hanya itu, masih banyak nubuatan-nubuatan yang dituliskan dalam Alkitab dan itu benar-benar terjadi. Mulai dari kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan, dan kenaikannya itu semuanya sudah terjadi.
Dan saat ini yang kita imani yaitu mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah nubuatan yang dituliskan dalam Alkitab dan akan terjadi. Pada saat ini saya akan melanjutkan kepada materi yang kedua, yaitu mengenai dosa dan keselamatan. Di mana pada materi yang pertama kita sudah mengetahui atau kita sudah melihat siapakah Yesus itu. Apakah Yesus adalah seorang nabi atau apakah dia memang benar adalah Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, jika Yesus adalah Allah, mengapa dia harus turun ke dunia ini lalu mati dan disalibkan? Pertama-tama kita akan melihat bagaimana standar Allah. Allah meminta kita manusia untuk menjadi sempurna sebagaimana kriterianya adalah sempurna. Di dalam Alkitab terdapat beberapa kisah tentang umat-umat Allah yang melakukan kesalahan sehingga mereka mendapatkan sanksi. Di antaranya ada Adam, di mana dia melanggar perintah Allah saat Allah melarangnya untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tapi ternyata Adam dan juga Hawa memakan buah tersebut sehingga mereka harus diusir dari Taman Eden. Kemudian ada juga Musa. Musa melakukan satu kesalahan yang membuat dia tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang sudah Allah berikan bagi bangsa Israel. Kedua kisah ini mengindikasikan bahwa di mata Allah segala sesuatu harus berjalan dengan sempurna. Mari kita lihat apa yang menjadi masalah bagi manusia. Yang pertama adalah ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu apa yang akan datang dan terjadi di masa depan. Seperti halnya saat ini, kita tidak pernah tahu bahwa kita tidak akan bisa bertemu karena adanya pandemi. Yang kedua adalah ketidakmampuan. Seringkali manusia merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak sanggup melakukan suatu hal. Dan ada juga kekecewaan, bahkan mungkin frustasi yang mendalam atau penderitaan lahir batin. Namun, yang mendasari segala sesuatu ini adalah dosa. Dosa adalah akar dari segala sesuatunya. Dosa berarti keterpisahan manusia dengan Allah yang menyebabkan kematian. Lalu apa solusi dari segala permasalahan hidup manusia? Pada saat diciptakan, manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kita tahu sendiri tertulis dalam Alkitab bahwa manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri dan menurut gambar dan rupa Allah. Lebih dari itu, manusia juga diberikan otoritas untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Namun, karena manusia memilih untuk berbuat dosa, mereka melanggar hukum Allah sehingga mereka terpaksa harus diusir dari Taman Eden. Dan ini menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah, apa itu dosa? Banyak pandangan yang mengatakan bahwa dosa ialah perbuatan jahat atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Namun, yang dapat kita telaah ialah ternyata dosa adalah sebuah potensi, sehingga seorang bayi yang baru lahir pun bisa dikatakan sudah berdosa karena dalam hatinya ada potensi untuk melakukan kejahatan. Lalu dapat kita lihat dalam Roma 7 ayat 17 yang mengatakan bahwa dosa ada di dalam aku. Lebih lanjut dalam ayat 18 dikatakan, kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, melainkan hal yang jahat. Dosa menyebabkan jurang perpisahan antara Allah dan manusia. Ada saatnya manusia mencari Allah dengan caranya sendiri. Ketika manusia merasa ada kekosongan dalam hatinya, maka manusia akan berusaha mencari kedamaian dan ketenangan. Itulah sebabnya manusia cenderung ingin memeluk sebuah agama. Di dalam Alkitab terdapat kisah mengenai Menara Babel yang menyiratkan bahwa pada saat itu ada keinginan manusia untuk mencapai Allah atau dekat dengan Allah. Ini menandakan bahwa kecenderungan manusia adalah untuk dekat dengan Allah, namun dengan cara yang salah. Banyak yang berpikir bahwa hanya dengan melakukan kebaikan kita sudah bisa hidup saleh dan mencapai Allah. Tetapi Yesaya 64 ayat 6 mengatakan segala kesalehan seperti kain kotor karena pada dasarnya dalam hati manusia sudah ada dosa. Lalu yang menjadi pertanyaan sekarang ialah apa solusinya agar kita dapat tetap memperoleh keselamatan meskipun kita adalah manusia yang berdosa? Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengirimkan anaknya untuk menebus dosa manusia.
supaya kita dapat memperoleh keselamatan di dalam Allah, dan itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi hanyalah oleh kasih karunia Allah. Lalu, Yesus harus mati di kayu salib agar dia dapat mengalahkan kematian yang merupakan akibat daripada dosa. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita telah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun usaha kita yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi Yesuslah jalan yang akan menghubungkan kita dengan Allah sehingga kita dapat memperoleh keselamatan. Pada saat ini saya akan melanjutkan materi pada materi yang ketiga, yaitu mengenai Alkitab. Alkitab merupakan sumber atau buku pedoman bagi umat-umat Kristiani. Setiap pengkhotbah pasti membawakan firman Tuhan berlandaskan pada Alkitab. Bahkan kita sekalipun, saat kita membawakan renungan atau firman Tuhan, kita pasti membawakannya berdasarkan Alkitab. Namun pernahkah kita berpikir bagaimana sebenarnya Alkitab itu ditulis? Dan apakah Alkitab yang kita miliki saat ini adalah masih Alkitab yang asli atau sudah dipalsukan? Kemudian, apakah ada kitab-kitab lain yang tidak dimasukkan dalam Alkitab, seperti surat Thomas atau yang lainnya? Dan yang menjadi pertanyaan terakhir ialah, apakah Alkitab yang kita pegang saat ini adalah benar-benar berasal dari Tuhan? Berikut ini ada beberapa fakta yang menyatakan atau membuktikan bahwa Alkitab benar-benar berasal dari Allah. Yang pertama, Alkitab adalah firman Tuhan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kisah yang menyatakan bahwa Allah berbicara langsung kepada umat-umatnya, seperti kisah Amos, kemudian kisah Musa pada saat dia berada di Gunung Sinai, kisah Samuel, dan masih banyak lagi. Ada fakta yang lain, Alkitab ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun, di mana kitab yang pertama dituliskan pada tahun 1500 sebelum Masehi, dan kitab yang terakhir dalam Perjanjian Baru ditulis pada tahun 100 Masehi. Selanjutnya, seluruh kisah dalam Alkitab adalah kisah yang berkelanjutan dan saling berkaitan satu sama lain. Fakta yang kedua mengenai Alkitab yaitu bahwa Alkitab merupakan buku yang istimewa. Hal ini dibuktikan karena Alkitab menjadi buku terlaris nomor 1 di dunia karena banyaknya orang yang membeli. Tidak hanya itu, Alkitab juga sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa dan dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Fakta ketiga tentang Alkitab yaitu Alkitab ditulis menggunakan alat tulis kuno. Pertama kali Allah memberikan pesannya pada manusia adalah dengan cara menuliskannya pada 2 loh batu, yaitu pada kisah Musa di mana Allah menyampaikan ke-10 hukumnya dan menuliskan pada 2 loh batu. Kemudian seiring berkembangnya waktu, umat-umat Allah menuliskan firman itu dengan menggunakan media tanah liat. Setelah itu banyak manusia yang lebih mengeksplorasi lagi bagaimana cara untuk dapat menuliskan Alkitab sehingga mereka dapat menuliskan firman Allah dengan menggunakan papirus. Ada juga masa di mana Alkitab dituliskan pada kulit hingga akhirnya pada zaman sekarang ini Alkitab dituliskan pada kertas. Fakta selanjutnya yaitu Alkitab memberikan pengetahuan dan Alkitab dapat memprediksi masa depan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nubuatan dan juga penglihatan yang Allah singkapkan kepada para nabinya, dan ternyata hal itu benar-benar terjadi pada kita di zaman sekarang ini. Jika manusia menuliskan Alkitab, maka hal itu tidak akan mungkin benar-benar terjadi. Kita bisa mengetahui ada banyak sekali peramal-peramal yang meramalkan bahwa akan terjadi hal ini dan hal itu di masa-masa yang akan datang. Tetapi ternyata hal itu tidak benar-benar terjadi. Hanya firman Allah lah yang akan terjadi, dan ini dibuktikan dengan apa yang dituliskan pada Alkitab. Lalu, yang menjadi pertanyaan, mengapa kitab Thomas atau Injil Thomas tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Jawabannya ialah karena bapak-bapak gereja yang terdahulu menganggap bahwa di dalam kitab Thomas terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang Allah firmankan. Seperti contohnya saat peristiwa Yesus disalibkan, menjelang kematiannya Yesus berdoa di atas kayu salib. Yesus berfirman dan mengucapkan beberapa kalimat. Salah satunya yaitu Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Sementara itu, dalam kitab Thomas dituliskan, kekuatanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah sebabnya bapak-bapak gereja kita pada zaman dahulu menganggap bahwa hal ini tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Karena itu saudara-saudara, yang menjadi kesimpulannya yaitu, jika ada seseorang atau suatu hal yang dapat memprediksi suatu kejadian dengan tepat dan pasti terjadi, hal itu pasti berasal dari Allah. Begitupun halnya dengan Alkitab. Kita harus mempercayai bahwa Alkitab adalah berasal dari Allah, karena semua nubuatan dan hal-hal yang tertulis dalam Alkitab benar terjadi. Saat ini kita sudah sampai pada pelajaran yang keempat, yaitu mengenai iman dan ketaatan. Jika kita kembali lagi pada pelajaran yang kedua, kita sudah mengetahui bahwa keselamatan yang kita peroleh dijamin oleh Yesus Kristus melalui iman kita kepadanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 bagian yang terakhir tertulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dalam ayat ini dikatakan setiap orang yang percaya tidak akan binasa atau artinya akan diselamatkan. Lalu yang menjadi pertanyaan ialah apa yang harus kita lakukan setelah kita percaya dan hal-hal apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita atau bagaimana cara kita mengisi kehidupan kita. Jika kita berbicara tentang ketaatan, kita dapat melakukannya dengan mengikuti teladan Yesus. Kita sudah melihat bagaimana Yesus taat kepada Bapanya. Dia sudah turun ke dunia ini, kemudian dia menjalankan misinya hingga mati di kayu salib, sebagaimana yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 8. Ketaatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hidup beragama. Karena seperti yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apa dan siapa yang harus kita taati? Jawabannya terdapat dalam 1 Korintus 7 ayat 19 yang berbunyi, yang penting di sini ialah menaati hukum-hukum Allah. Inilah ketaatan. Ketaatan dan percaya adalah dua hal yang saling berkesinambungan satu sama lain. Ketika seseorang sudah percaya, maka selanjutnya yang harus dilakukan ialah taat. Ketaatan sendiri berasal dari hati dan komitmen yang tulus. Ketika kita menaati Allah, itu artinya kita menyenangkan hati Allah. Apa yang Allah kehendaki bagi kita? Kerinduan Allah ialah Ia menginginkan agar kita dapat menaati hukum-hukumnya, terutama yaitu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Ini merupakan hukum utama dan yang terutama. Selanjutnya, Allah juga menghendaki kita untuk dapat memberitakan Injil seperti firman-Nya yang kita kenal dengan amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Inilah hal yang Tuhan inginkan untuk kita taati. Selanjutnya kita akan beranjak kepada materi yang kelima yang berjudul Purpose Driven Life. Ada satu pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam pikiran Anda dan saya, yaitu apa makna dan tujuan hidup kita sebenarnya? Seperti yang dikatakan oleh Rick Warren, what on earth am I here for? Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, segala sesuatunya diawali oleh Tuhan. It all starts with God. Kita ada karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Dan Allah menciptakan kita tidak hanya semata-mata karena sebuah kebetulan atau hanya untuk kepentingan pribadinya. Tetapi Allah memiliki harapan, rencana, serta tujuan dalam menciptakan kita. Dalam kitab Mazmur dikatakan, jauh sebelum manusia ada, Allah telah merencanakan hidup kita. Sebelum kita dilahirkan, Allah sudah mengetahui kita akan menjadi seperti apa dan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Lalu setelah menemukan jawaban tentang keberadaan kita, pertanyaannya ialah bagaimana untuk menemukan tujuan hidup kita? Ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan atau menemukan tujuan hidup kita. Yang pertama, melalui spekulasi, dan yang kedua melalui pewahyuan atau revelation. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk dapat menemukan tujuan hidup kita. Yang pertama,
Kita dapat menemukan identitas dan tujuan kita melalui hubungan dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dan menjalin hubungan dengannya akan menunjukkan apa sebenarnya yang akan kita capai atau tujuan apa yang akan kita capai dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita memikirkannya. Tuhan sudah merancang kehidupan kita sebelum kita lahir, dan ini merupakan hal yang luar biasa. Allah dapat menilai apakah tujuan kita sesuai dengan kehendaknya karena penentu kita adalah Tuhan Yesus. Allah berperan sebagai quality control dalam kehidupan kita sehingga Dia dapat menilai hal yang baik dan yang jahat yang telah kita rencanakan. Tujuan hidup kita sesuai dengan tujuan yang lebih besar dan menyangkut alam semesta yang dirancang Tuhan untuk kekekalan. Kita dirancang untuk tujuan yang istimewa, yaitu untuk kekekalan. Kita bukan hanya untuk di dunia ini saja, tapi Allah telah merancang kita sampai pada surga nanti. Hal penting lain yang harus kita ketahui yaitu kita bukan diciptakan karena sebuah kebetulan. You are not an accident. Tuhan memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tuhan menjadikan kita dengan suatu maksud tujuan, yaitu untuk tujuan kekekalan. Tuhan juga menciptakan alam semesta ini karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Selanjutnya, apa yang menggerakkan kehidupan kita? What drives your life? Terdapat 5 hal umum yang biasanya menggerakkan kehidupan manusia. Yang pertama ada rasa bersalah. Ketika kita dilanda oleh rasa bersalah, maka itu akan menggerakkan kehidupan kita untuk melakukan suatu hal. Kemudian kebencian dan kemarahan. Ada juga rasa takut. Materialisme akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita dan kebutuhan untuk diterima. Ada manfaat dari kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Yang pertama, mengenali tujuan akan memberikan arti pada kehidupan kita. Yang kedua, dengan mengetahui tujuan kita, maka itu akan menyederhanakan kehidupan kita. Saat kita sudah tahu tujuan-tujuan atau arah yang akan kita capai, itu akan mempermudah jalan kehidupan kita. Yang ketiga, dengan mengetahui tujuan kita, itu akan memberikan fokus pada kehidupan yang akan kita jalani. Yang keempat, mengetahui fokus kita akan memotivasi kehidupan kita. Ketika kita sudah tahu apa yang akan kita tuju, maka kita akan termotivasi untuk melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kelima, mengetahui fokus kita akan menyiapkan kita dalam menghadapi kekekalan yang akan datang. Tuhan telah memberikan kekekalan pada hati kita sebagaimana yang tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Kekekalan hanya menawarkan 2 pilihan, yaitu surga atau neraka. Kehidupan kita di dunia ini akan berujung pada 2 hal ini. Maka dari itu penting untuk kita menetapkan tujuan kita, kemana sebenarnya arah yang akan kita tuju. Apakah kepada kekekalan yang ada dalam surga atau kekekalan pada neraka. Selanjutnya ada hidup dalam terang kekekalan, yang artinya menghargai hubungan dan karakter daripada kepopuleran atau kekayaan dan prestasi bahkan ketenaran. Poin selanjutnya yaitu memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Seeing life from God's view. Ada 2 metafora Alkitab yang mengajarkan pandangan Tuhan terhadap kehidupan. Yang pertama, kehidupan di bumi ini adalah sebuah ujian. Setiap detik dalam kehidupan kita memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat bertumbuh dan memperdalam karakter kita, serta menunjukkan sebagaimana kebergantungan kita terhadap Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk berhasil melewati setiap ujian. Tuhan tidak pernah membiarkan ujian yang kita alami melebihi anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Metafora yang kedua yaitu kehidupan di bumi adalah sebuah kepercayaan. Jika kita melakukan segala sesuatu sebagai suatu kepercayaan, maka Tuhan akan menjanjikan 3 hal upah dalam kekekalan, yaitu yang pertama peneguhan Tuhan, yang kedua kita akan mendapatkan promosi dan diberikan kepercayaan dan tanggung jawab lebih besar lagi, yang ketiga kita akan menerima penghormatan dalam Tuhan. Poin selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu hidup hanyalah penugasan sementara. Life is a temporary assignment. Hidup kita ini sangatlah singkat. Kita tahu tertulis dalam Alkitab bahwa hidup manusia hanyalah sampai 70 tahun dan jika kuat bisa sampai 80 tahun. Dan poin selanjutnya yaitu bumi hanyalah tempat tinggal kita yang sementara. Karena itu hendaklah kita bersahabat dengan Tuhan, bukan bersahabat dengan dunia ini.
Yakobus 4 ayat 4 mengatakan, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Hal penting selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu alasan dari segala sesuatu, the reason for everything. Hidup untuk kemuliaan Tuhan adalah pencapaian terbesar yang dapat kita capai dalam kehidupan kita. Sasaran utama kehidupan kita adalah untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya, bagaimana cara mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan? Yang pertama adalah dengan menyembah Dia. Menyembah Dia harus dengan sepenuh hati dan dengan hati yang tulus. Yang kedua, mengasihi orang percaya lainnya. Yang ketiga, menjadi seperti Yesus Kristus dengan mengikuti teladan yang telah Ia berikan. Yang keempat, melayani orang lain melalui karunia-karunia yang telah kita miliki. Segala karunia yang Tuhan titipkan bagi kita harus kita pergunakan semaksimal mungkin untuk dapat melayani orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, memberitahukan orang lain tentang Dia. Dengan melakukan kelima hal ini, maka kita telah menjalankan hidup kita untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu, kita sudah mendapat jawaban dari untuk apakah hidup kita. Yang pertama, Tuhan mengundang hidup kita untuk menjadi kemuliaan baginya dengan memenuhi tujuan yang Ia buat untuk kita. Yang kedua, kehidupan yang sebenarnya dimulai dengan memberikan diri kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, dengan mempercayai Tuhan Yesus, maka itu sudah menjadi tujuan dari hidup kita. Dan yang terakhir adalah kita ada untuk menerima Tuhan Yesus. Dan yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita ialah kita dirancang untuk kesenangan bagi Tuhan. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 4 ayat 11, "Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan semua ada untuk kesenanganmu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kolose 3 ayat 23. Apa hal yang membuat Tuhan tersenyum? Yang pertama, jika kita lebih mengasihi Dia lebih daripada dunia ini. Yang kedua, jika kita dapat percaya sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, jika kita taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yang keempat, jika kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Dan yang terakhir, jika kita memakai seluruh kemampuan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika hal-hal ini kita perbuat, maka ini akan membawa kesenangan bagi Allah dan kita akan membuat Tuhan tersenyum. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi inti dari penyembahan ialah penyerahan dan rasa percaya kita kepada Tuhan. Bagaimana cara kita dapat menjadi sahabat karib Tuhan? Caranya adalah dengan berdoa dan bermeditasi. Doa membuat kita berbicara kepada Tuhan dan meditasi membuat Allah berbicara kepada kita. Jika kita menjalankan kedua hal ini, maka kita dapat menjalin hubungan yang baik dan dapat bersahabat karib dengan Tuhan. Jika kita sudah bersahabat dengan Tuhan, bagaimana cara kita mengembangkan persahabatan kita? Yang pertama adalah dengan jujur kepada Tuhan. Yang kedua, taat kepadanya dalam iman. Yang ketiga, menghargai apa yang Tuhan hargai. Jika kita tidak menghargai apa yang Tuhan hargai, maka bagaimana kita dapat bersahabat dengan Tuhan? Yang selanjutnya, menginginkan persahabatan dengan Tuhan lebih dari apapun yang lain. Selanjutnya, bagaimana bentuk penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama yaitu dengan motivasi yang tepat. Seringkali kita mungkin beribadah hanya untuk mencari teman atau dengan tujuan tertentu. Tetapi, hendaklah saat kita beribadah, kita melakukannya dengan tulus dan sepenuh hati dan juga hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hal inilah yang akan diterima oleh Tuhan dan yang menyenangkan hatinya. Yang kedua, kita beribadah dengan segenap akal budi. Yang ketiga, marilah kita melakukan peribadahan dengan otentik, dengan cara yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang terakhir, mari kita lakukan ibadah dengan praktis. Ketika kita merasa Tuhan sedang jauh atau kita jauh daripada Tuhan, lakukanlah beberapa hal ini. Yang pertama, katakan dan sampaikan kepada Tuhan apa yang sebenarnya Anda rasakan. Yang kedua, pusatkanlah perhatian pada siapa Tuhan sebenarnya. Karena sifatnya tidak pernah berubah baik dari dulu sampai saat ini dan sampai selamanya. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dan yang terakhir,
Ingatlah apa yang sudah Tuhan lakukan kepada kita. Jika kita mengingat kebaikan-kebaikan dan kasih karunia Tuhan pada masa-masa yang lampau dan sepanjang kehidupan kita, maka kita akan kembali dekat kepada Tuhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih, Tuhan memberkati.